Assalamualaikum Ibu Wening. Waalaikumsalam Bu Yoyom. Apa Ibu sedang Gimana ada sibuk? apa ini? Iya. Alhamdulillah lagi Apa Ibu kosong sedang Bu. sibuk? Tidak, Iya. alhamdulillah Ada Ibu yang ingin saya lagi santai. bicarakan Ibu? Apa Iya. ya Bu Yoyom? Mungkin ada yang bisa saya bantu tentang apakah? Tapi maaf sebelumnya, saya telah mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa kok Bu, santai. Lagi santai gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kumaha? Gini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya di sekolah, tentang masalah saya ya di sekolah. Jadi kalau Masalah di apa sekolah, itu? kalau saya kan datang pagi ya Bu ya, suka ada anak yang datangnya terlambat. Nah kemudian udah terlambat dia tuh bajunya dikeluarkan, mana rambutnya gak dipotong Bu, terus pakai sandal lagi. Saya tuh bingung bagaimana ya Bu. Berarti ini kayak permasalahan kedisiplinan ya Bu ya? Tentang Iya, kedisiplinan anak. Kira-kira eh, bisa Ibu jelaskan nggak untuk lebih rinci lagi gitu? Maksudnya itu kan berarti ini tentang pelanggaran kedisiplinan ya gitu. iya Nah, Ibu Ibu, bisa itu saya ceritakan udah sangat gimana ya. ya. Mungkin ada di sekolah Ibu apakah sudah betul-betul dijalankan untuk proses kegiatan apa namanya kayak pembuatan kesepakatan bersama gitu seperti itu Ibu? Iya Bisa. Ibu, kan kebetulan saya itu juga merangkap sebagai wakase kesiswaan ya Bu ya. Saya tuh suka merasa kadang saya tuh nggak berhasil gitu Bu. Jadi saya suka bingung dipikir-pikir gimana ya cara menghadapi anak biar anak itu nurut, biar anak itu disiplin. Pernah satu ketika si anak itu udah beberapa kali datang ke sekolahnya terlambat, terus rambutnya nggak dipotong, mana pakai sendal lagi gitu ya pas datang ke sekolah. Sudah saya menegurnya berulang kali dan anak itu, iya Bu, besok akan saya potong rambutnya, besok akan saya datang tepat waktu. Memang betul, besoknya lagi dia datangnya Bu tepat waktu, tapi beberapa hari kemudian dia berulah lagi seperti begitu dan itu terus berulang gitu Bu. Saya kadang merasa apa ya, bingung gitu. Saya seolah-olah merasa apa yang saya lakukan itu tidak ngena gitu di hati anak gitu Bu. Baik. Bu Yoyom, kalau boleh tahu nih, misal umpamanya kalau Mm-mm. dibutuhin skala prioritas, kira-kira usaha yang sudah Ibu lakukan gitu, kalau dari 1 sampai 10 gitu, itu sudah seberapa besar gitu? Maksudnya kalau 1 kan berarti masih kayak tahap apa gitu, nah untuk skala 10 itu Ibu tuh sudah sangat mengusahakan gitu. Itu kira-kira Bu Yoyom udah ada di posisi berapa? Saya tuh merasa usaha saya udah di tahap 7 ya Bu ya. Saya udah berusaha datang lebih pagi dan saya memang ke sekolah datang lebih pagi. Kemudian saya biasa kalau di sekolah saya tuh arahan terlebih dahulu kepada kepada siswa. Jadi sebelum masuk kelas tuh ada seperti bukan upacara namanya apa ya itu pendisiplinan sebelum masuk kelas. Nah, kemudian saya suka mengumpulkan anak biasanya kelas 7 dulu kita masuk ke GSG, kita mengadakan pengarahan nih di awal tahun untuk mengadakan pengarahan apa yang harus dikerjakan sebagai siswa dan apa yang tidak boleh. Kemudian setiap bertahap kelas 8 dan kelas 9. Udah itu udah dilaksanakan.
Kemudian selanjutnya setelah saya lihat masih juga seperti itu, masih ada gitu anak yang memang karena banyak jadi terlewat pengawasan gitu Bu, jadi ada aja yang begitu. Nah kemudian setelah itu biasanya kami bekerja sama dengan BP juga gitu, tentang anak yang memiliki perilaku seperti itu. Dan itu pun sudah sudah diselesaikan. Tapi masih aja ada yang seperti itu gitu Bu. Saya kadang merasa gimana ya, kesal gitu sebagai seorang guru mah gini kan Bu, sok kayak nganu sekali bicara terus ditaati oleh anak seperti itu. Iya iya iya, Ibu, paham paham paham. Kita tahu banget gitu posisi seperti Mhm. itu gitu ya. Tapi tadi saya melihat istilahnya apa yang sudah Ibu Yoyom lakukan itu sudah sangat bagus itu di situ. Yoyom sudah istilahnya sudah banyak hal gitu yang dilakukan untuk sebenarnya untuk mengantisipasi gitu kan seperti itu tentang pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kira-kira nih ya Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan tentang permasalahannya seperti apa secara detail dan rincinya. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan juga sudah Ibu sampaikan tadi gitu. Terus kira-kira gitu, kalau boleh saya tahu gitu, ke depannya gitu dari tadi apa yang sudah Ibu sampaikan itu, kira-kira Ibu ada rencana apakah gitu untuk mengantisipasi hal tersebut gitu dari apa yang Ibu lakukan kan kayaknya udah banyak banget nih atau mungkin Ibu punya rencana lain gitu yang akan Ibu lakukan gitu untuk mengantisipasi hal tersebut? Rencananya memang suka ada rencana di segala sesuatu direncanakan ya, ingin direncanakan. Terus segala sesuatu ingin berhasil tepat waktu. Tapi melihat kondisi anak, melihat kondisi kegiatan juga karena saya juga memiliki kesibukan lain Bu, jadi kadang suka terlupakan gitu. Tapi dalam pikiran saya begini, kita akan coba bukan memisahkan anak yang dilaporkan seperti itu, yang suka telat, tidak masukin baju, kemudian memakai sendal itu, saya cari, kemudian disisir ke setiap kelas. Nah, dan rencana saya setelah ada datanya, kemudian saya mau bekerja sama dengan pihak BP. Nah, kemudian nanti kami bersama-sama pihak BP eh, memanggil anak tersebut, akan menanyakan sebenarnya apa sih alasan anak itu sampai berbuat seperti itu. Udah pasti segala sesuatu anak melakukan itu pasti ada alasannya, itu Bu. Ada hal-hal Eh, yang lain nggak Bu? oh, Selain itu mungkin? selain itu kalau kami beserta BP juga melibatkan wali kelas agar wali kelas juga tahu bahwa eh, bahwa ada anak memang yang tidak disiplin gitu dan wali kelas juga melaporkan. Akhirnya kami bersama-sama bagaimana caranya supaya anak itu eh, tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan sekolah. Nah, kami biasanya saya beserta BP itu yang pertama-tama itu akan mempersilahkan kepada wali kelas untuk bukan menegur, mengajak bicara dengan anak tersebut. Nah, jika anak tersebut memang tidak berubah, maka kami sebagai Wakasek beserta BP juga mencoba untuk pastikan dari 10 itu akan berkurang menjadi berapa. Nah, di dalam hal itu juga pasti masih ada yang memang mereka kekeh gitu, nggak mau nurut gitu Bu. Nah, kemudian kami kata Pak Kepala Sekolah, nah jika memang tidak sanggup oleh ibu, misalkan tidak sanggup oleh yang lain, maka kami dengan kepala sekolah akan mengajak anak itu untuk bicara, gitu Ibu. Nah, kira-kira kan tadi Ibu sudah ada juga dari kepala sekolah ya Ibu.
Nah, kira-kira mungkin Ibu dengan rekan sejawat sendiri, misal karena tadi kan Ibu kan mungkin ini baru dengan guru BK ya gitu, dengan wali kelasnya. Mungkin yang selain guru BK dan selain wali kelasnya gitu dengan guru mapel yang lain, apakah guru-guru itu juga sudah melaksanakan hal yang sama dengan Ibu? Karena kami suka mengadakan, kalau di sekolah itu kan ada MGMP per mapel, ada MGMP antar mapel ya Bu. Biasanya kami sharing. Jadi salah satunya adalah masalah tentang disiplin ke siswa. Nah, ketika kami sharing itu, biasanya guru mapel itu akan mengeluhkan atau kadang oh iya benar anak itu yang selalu berbuat seperti itu gitu, yang saya tadi bilang kepada disiplinnya teh kurang disiplin gitu. Selalu selalu misalkan itu. Jadi sifatnya adalah insidentil kalau dalam MGMP itu yang tiba-tiba ada permasalahan gitu. Kami sering mengadakan seperti itu, sharing, dan kami juga kadang mereka memberikan solusi. Kadang solusi apa yang harus dilakukan, bisa wae kita itu dilihat latar belakang keluarga, kemudian dilihat latar belakang lingkungan sekolah, lingkungan rumahnya, kemudian dilihat dari lingkungan mereka bermainnya, begitu Bu. Nah, itu sebetulnya apa yang sudah Bu Yoyo melakukan dengan rekan-rekan, baik itu tadi rekan sejawat, maksudnya di luar yang langsung menangani langsung siswa gitu ya, ada wali kelas dan guru BK, itu sebenarnya sudah sangat bagus Bu Yoyom, itu mungkin nanti tinggal bagaimana proses konsistennya gitu, seperti itu, biar sama-sama gitu, mungkin ya saya pun merasakan hal yang sama gitu. Jadi mari Bu, gitu. Mari bersama-sama gitu seperti itu. Nah kira-kira Bu, komitmennya nanti untuk perencanaan kegiatan tersebut itu bagaimana? Komitmennya kami berencana akan membagi piket yang menunggu di gerbang, itu rencana yang pertama. Kemudian bagi siswa yang kesiangan, bagi siswa yang bajunya dikeluarkan, nah kami coba sebelum masuk ke gerbang itu, yang kesiangan berarti kami coba dipisahkan, gitu, tidak dulu masuk kelas. Yang kedua, mungkin yang tidak bajunya dimasukkan, kami suruh anak-anak untuk memasukkan bajunya. Kemudian yang tidak menggunakan sepatu, sebelum dia diizinkan pulang, kita diajak dulu bicara latar belakang kenapa tidak menggunakan sepatu. Itu Bu, ditakutkannya kita akan menyuruh anak langsung pulang yang tidak menggunakan sepatu, ditakutkannya anak itu sebenarnya kakinya sedang sakit gitu Ibu, atau memang sepatunya jebol, atau memang dia tidak mampu untuk beli. Jadi akan saya pisah-pisahkan nanti di gerbang bersama teman-teman. Nah setelah itu baru kita akan mencari solusi jika anak tersebut memang tidak memiliki sepatu gitu Bu. Biasanya kalau dulu-dulu di tahun yang dulu mah kadang ada yang bantu gitu Bu gitu, tapi nggak tahu nih tahun ini, saya belum tahu gitu. Kayaknya sebetulnya ide Bu Yoyom itu udah bagus banget itu, nanti tinggal bisa dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan Bu Yoyom itu seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Yoyom? Gini Bu, ketika kami ngobrol dengan anak-anak malah bilangnya begini, Bu, tahu nggak kalau di kota itu kan pada keren-keren ya. Kalau bajunya dikeluarkan itu kan keren ya. Dia bilang, kenapa kamu bilang begitu gitu? Ya karena saya sering lihat di TV-TV, di TikTok itu keren. Terus yang nggak pakai sepatu itu keren. Dia bilang begitu. Kan saya jadi bingung gimana ya anak itu gitu. Dan biasanya anak yang melakukan itu yang itu juga. Dan lucunya kalau satu hari, 2 hari dia memang nurut gitu ya. Tapi hari-hari berikutnya kok dia berubah lagi. Padahal saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Itu bagaimana Bu? Saya bingung. Pastinya nanti tadi apa yang Ibu sudah rencanakan itu akan membawa dampak baik kalau memang bisa dilaksanakan secara
konsisten, kemudian mungkin solid ya Bu, itu maksudnya tuh nggak hanya Bu Yoyom yang bergerak gitu, tapi Iya. bersama-sama dengan rekannya lainnya. Itu seperti itu. Nah, gimana Bu Yoyom perasaannya sekarang? Tadi kan kayaknya udah cuneng banget gitu mau curhat. Iya Bu, saya tuh suka bingung kadang harus ngomong ke siapa gitu. Nah kalau sudah disampaikan itu jadi apa ya, Ngeplong. enak, lega, plong gitu Bu. Apalagi Ibu memberikan beberapa trik gitu ya, untuk saya buka hati, untuk bisa saya menghadapi anak-anak di sekolah saya gitu Bu. Barangkali nih ada solusi nggak dari Ibu? Boleh nggak gitu? Misalkan ada masukan apa gitu baiknya kita menghadapi anak yang seperti itu. Yang pasti dari tahun ke tahun itu Bu ada aja. Kalau kelas 9, yang kelas 9 misalkan udah keluar, selalu ada gantinya, Bu. Oh, saya bingung. Kenapa ya harus ada gantinya padahal waktu kelas 8 anak itu biasa-biasa saja gitu. Nah, begitu kakak kelasnya keluar, kenapa dia menjadi pengganti seolah-olah dia menjadi penggantinya gitu. Jadi saya merasa di sekolah ini kok berulang gitu Bu, nol lagi, berulang lagi gitu. Kalau boleh cerita pengalaman ya Bu Yoyom, Iya. saya juga dulu pernah jadi anak sekolah kan ya, kita juga menjadi anak sekolah. Mm-mm. Itu sebetulnya tinggal gimana konsistensi pihak sekolah sih Bu Yoyom. Kalau ketika memang aturan itu istilahnya dilaksanakan betul dan ketat dan memang ya itu Bu semuanya solid kayak gitu. Insya Allah sih bibit-bibit seperti itu lama-lama juga akan terkikis seperti itu. Gitu. Ya sih mudah-mudahan Ibu jadi Seperti yang tadi udah disampaikan Bu Yoyom itu tadi, itu dulu sebenarnya udah bagus banget Bu. iya sih Bu, saya juga merasa apa yang sudah saya lakukan maksimal. Tapi karena anak itu kan berubah dari tahun ke tahun ya Bu ya, beda lagi. Jadi mungkin saya sendiri juga harus banyak bersabar, harus terus mereview gitu pikiran saya, Siap. harus terus mereview apa ya strategis buat menghadapi siswa-siswa di sekolah. Ya, pokoknya Bu Yoyom harus tetap semangat. Seperti Iya itu. Ibu, terus ya semangat, sangat semangat dan harus semangat gitu. Iya, nanti semoga apa yang Bu Yoyom rencanakan, apa yang Bu Yoyom akan lakukan itu ke depannya bisa istilahnya sedikit demi sedikit gitu perubahan yang Bu Yoyom ingin capai itu bisa terjadi seperti Ya. itu. Ya Bu, saya insya Allah akan konsisten dengan semangat saya berangkat pagi pulang sore. Semangat. Iya, semangat mengajak anak-anak tentu tidak henti-hentinya sebagai seorang guru ya, terus menjadi contoh, mudah-mudahan menjadi contoh yang baik. Apapun yang mereka lakukan, mereka adalah anak-anak kita. Apapun yang mereka apa ya kerjakan, mungkin itulah prosesnya mereka untuk berubah gitu Bu. Jadi Betul, betul. sayanya harus banyak apa ya bersabar. Intinya bersabar seluas-luasnya. Kata teman saya itu sabar itu tidak terbatas. Nah disinilah sabar tidak ada batasannya gitu. Ya. Oke, Bu Yoyom, saya masih ada kegiatan lain. Bu Yoyom ada Aduh, yang udah masih ada yang mau disampaikan atau gimana? sepertinya untuk sementara sudah Bu. Nanti kalau ada lagi, Ibu jangan sungkan ya, saya datang lagi Ya, gitu. tenang, Bu Nanti Yoyom, juga. mangga pada curhat Ya. naon bae geuna. Terima Ya. kasih atas waktunya. Kebetulan saya ada jadwal berikutnya. Mohon Ya. maaf sekali ya telah mengganggu waktu Ibu Iya, di Bu sini. Yoyom, tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.